Kekuatan anak ini sangat besar. Satu tangan memegang yang keras jari telunjuk. Tarik ke arah dirinya. Dia ingin melakukan apa? Dia sedang memakai hidung untuk menghidu. Anak-anak lain sangat takut. Memutuskan untuk anak ini berhenti bernafas. Seorang ibu mendengar tangisan segera buru-buru datang. Tak siapa terduga bahwa pemukulan ini sudah menyelamatkan monster. Kemudian dia memberikan sesuatu dari banyak gadis. Memasuki toples kaca yang kecil. Dia sangat aneh. Dia bisa menghidu aroma orang dari jauh. Bahkan dia bisa menghidu sebuah apel yang terbang ke arahnya. Lebih 10 tahun kemudian, seorang ibu itu menjualnya untuk pabrik kulit. Hari itu, pemilik menyuruhnya untuk kirim kulit. Ini adalah kali pertama dia ke kota. Hampir pingsan. Karena ada aroma sangat enak. Dia buru-buru melari ke arah aroma itu. Membuat gadis itu takut. Tapi dia tak peduli. Tarik dengan keras tangan gadis itu untuk menghidu. Mengikutinya jalan yang jauh begitu. Gadis itu kaget dan ingin berteriak. Dia menutup mulut gadis itu. Tak beruntung, dia membuat gadis itu berhenti bernafas. Dia tercengang. Tak peduli apapun, dia menghidu rambut gadis itu. Menghidu seluruh badan gadis ini. Dan dia ingin membawa semua aroma gadis ini memasuki tubuhnya. Saat dia kembali pabrik kulit, dia tak tidur seluruh malam. Mengeluarkan keputusan untuk seluruh Eropa kaget sampai sekarang. Dia ingin melestarikan harum ini. Membuatnya menjadi sesuatu. Untuk menguasai dunia. Tapi dia harus bikin bagaimana. Saat dia mengirimkan kulit, dia ketemu dengan seorang yang buat parfum. Dia tak berbicara banyak langsung bertindakan. Buatkan minyak esensial tanpa mengukur. Lihat dia mengacau. Seorang tua ini marah. Langsung mengejar dia keluar. Tapi dia kembali dan angkat hal itu untuk menghidu. Segera dia seperti tersesat di kebun bunga. Harum sampai hidung retak. Dan benar-benar tenggelam dalamnya. Dia segera ke pabrik kulit untuk membeli kembali seorang itu. Tapi dia mengeluarkan permintaan. Aku bisa membantumu untuk membuatkan parfum. Tapi kamu harus mengajarku cara untuk pelestarian aroma. Di bawah bantuan dari dia, seorang tua mencari banyak uang. Ini benar-benar menguntungkan. Seorang tua ini mulai mengajarnya cara pelestarian aroma, metode distilasi. Mereka membeli banyak bunga mawar. Melalui cara distilasi yang khusus, dapatkan jiwa aroma mawar. Kebesokan hari, dia langsung memberikan kucing yang mati. Masukkan kandang. Tapi tak ada aroma apapun yang tersisa. Dia segera marah dengan seorang tua itu. Seorang tua itu berkata, "Kenapa Anda bodoh begitu? Binatang tak bisa distilasi untuk diambil aroma." Setelah dengarnya, dia pingsan di tempat. Tidak lama, dia memiliki penyakit yang serius. Dokter tidak ada obatnya. Seorang tua itu tercengang. Orang yang membantunya mendapatkan uang, dia tidak izin mati. Di perjalanan ke dunia orang mati, dia dapat merasakan aroma yang tidak dapat dibandingkan dengan gadis itu. Dia tak ingin kejauhan gadis itu. Tiba-tiba dia membuka matanya. Bertanya pertanyaan. Ada cara yang lain tidak? Seorang tua segera menjawab. Ada ya. Ada teknik misterius. Bernama, metode minyak. Tapi aku belum belajar metode ini. Jadi mereka menandatangani perjanjian baru. Dia harus membuatkan untuk seorang tua itu 100 metode parfum. Sedangkan seorang tua akan membuat sertifikat magang. Untuk dia datang ke tempat dipanggil adalah Grasse dan belajar metode minyak. Grasse adalah kiblat parfum. Di perjalanan, dia sudah menghidu aroma yang rahasia. Juga berasal dari gadis cantik. Dia gunakan hidung untuk mengendus. Saat dia masuk Grasse, dia datang ke sebuah istana. Dia menghidu aroma yang asal dari gadis. Dia sambil tertawa sambil melihat gadis itu. Datang ke daerah ini benar-benar tidak salah. Dia mudah-mudah menjadi mahasiswa. Belajar metode melestarikan aroma dengan minyak. Gunakan minyak dari binatang untuk tarik aromanya. Melestarikan aroma kelopak dalam sekarat. Apa yang dia lakukan setelah itu? Membuat semua orang Eropa jatuh pada ketakutan. Dia memasuki segadis pada kolam. Tapi dia tak bikin apa yang lagi. Tempat ini ada 13 toples kaca yang kosong. Hanya mengisi yang penuh aroma badan dari 13 gadis cantik. Nanti punya kemampuan kendalikan seluruh dunia. Bagaimana untuk membuatkan aroma badan? Dia segera meningkatkan metodenya. Membunuh gadis lain. Gunakan minyak binatang untuk oleskan ke mayat.
Kemudian gunakan kain untuk dibungkus. Selanjutnya, diambil minyak keluar dari rambut dan kain. Melakukan distilasi. Akhirnya dia mendapatkan hal yang dia ingin. Toples kaca pertama sudah penuh. Lebih cepat. Hadapi pembunuh berantai yang tak terlihat ini. Orang-orang harus hidup dalam krisis. Bahkan ada seseorang gunakan paku untuk menutup pintu rumahnya. Dia tidak pernah goyah. Bahkan biksu perempuan juga dibunuh olehnya. Sampai saat dia memenuhi toples ke-12. Hanya tersisa toples terakhir ini. Seluruh kota tenggelam dalam ketakutan. Seorang tua itu juga ketemu dengan mimpi buruk sepanjang malam. Karena putrinya juga adalah gadis paling cantik di daerah ini. Pasti dia juga tujuan dari penjahat. Dia tak pikir salah. Seorang monster ini sedang bercampur 12 toples ini bersama-sama. Putrinya adalah aroma di toples terakhir ini. Saat dia bersiap tindakan. Menghidu sesuatu aroma yang berlari keluar kota. Itulah orang tua itu dan putrinya melarikan diri. Dia segera mengejar. Gunakan hidung untuk menentukan arah. Melihat sangat jelas. Gadis itu berubah menjadi laki-laki. Tapi di kota, orang-orang tak terduga menemukan bukti pembunuhannya. Lebih cepat raja mengirimkan tentara untuk berburu. Dia tak peduli. Masuk kamar gadis itu, memegang tongkat. Ketika gadis berbalik kepala, dia berhenti selama 1 detik. Tapi kecantikan apapun, juga tak bisa menghentikan tekadnya untuk membuat parfum. Pada saat terakhir proses membuat parfum, tentara sudah datang. Menangkap dia kembali. Dia disiksa secara brutal. Semua cocok. Hari eksekusi, semua orang menunggu. Kebencian meresapi udara di sini. Setiap orang harus melihatnya dengan mata sendiri. Monster ini harus dibunuh oleh cara lebih kejam. Dia ditarik seperti anjing. Kemudian, dia diam-diam ambil toples itu. Selanjutnya, dia naik kereta kuda ke tempat eksekusi. Turun adalah seseorang yang berpakaian-pakaian tradisional. Semua orang dilutut di bawah kakinya. Seperti melihat raja. Dia pelan-pelan ke atas. Semua orang di sini. Semua orang menunjukkan mata bahagia dan memuja. Seorang algojo berlutut di depannya. Turunkan topinya. Dan berteriak dia tidak kesalahan. Kemudian orang-orang juga berteriak. Bukan dia buatnya. Dia diambil toples. Taruh beberapa tetes di sapu tangan. Aroma menyebar. Semua orang tidak sadar. Berlulut di depannya. Selanjutnya, ekspresi semua orang tenggelam dalam kebahagiaan. Seraka ingin mengambil sapu tangan ini. Saat itu jatuh ke tanah. Semua orang jatuh ke gandrung. Dan mulai memeluk orang di sebelah. Seperti mereka ke surga. Dia menangis. Tapi ini bukan tetes air mata bahagia. Dalam kepalanya adalah adegan gadis pertama. Parfum beraroma bagaimana. Juga tak bisa harum sepertinya. Dengan kematian gadis itu. Aroma itu tidak bisa menemukan lagi. Meskipun dia membuatkan raja berlulut. Meskipun bisa kendali dunia ini. Tapi bagaimana? Dia keluar Grasse. Kembali Paris. Kembali daerah pasar yang dia dilahirkan. Dia tuangkan parfum di kepalanya. Mata orang-orang tiba-tiba menjadi bercahaya. Mereka melari ke arahnya. Itu bukan memeluk dan mencium. Mereka sudah kehabisan makan. Hal yang harum ini. Tak tinggalkan jejak. Tak tinggalkan aroma. Hal yang tidak ada dan hal yang hilang. Itu selalu penderitaan dari orang. Ucapan ini tak salah. Meskipun dia memiliki aroma 13 gadis, itu tidak berfungsi apapun.